Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, di video kali ini kita memiliki segmen baru yakni namanya Bincang Santai. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Rosda Zakia Nargis. Kemudian ini teman Saya Siti Fatma. ya. Nah, di Bincang Santai kali ini kita akan membahas seputar COVID-19. Nah, ada sesuatu yang spesial nih di video kali ini. Nah, apa tuh Fatma? Nah, jadi gini nih, dalam segmen ini ada narasumber yang sangat menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena beliau adalah seorang dokter yang menangani pasien COVID di rumah sakit yang menjadi rujukan COVID. Nah, tentunya kita akan menggali dalam-dalamnya pengetahuan COVID bersama dengan Dokter Ari. Ya, kita undang ya narasumber kita kali ini yakni Dokter Ari. Halo Dokter Ari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Ya. Ari. Oke. Terima kasih sudah Nah, ini diundang ke Dokter. acara ini. Ya, kami yang terima kasih Dokter Ari sudah menyempatkan waktunya di jam-jam yang sangat sibuk, apalagi di masa pandemi ini. Ya ini memang penting untuk edukasi ke masyarakat. Jadi sangat bagus acara seperti ini. Nah, ini Dokter Ari, yang kita ketahui itu varian COVID itu ada banyak sekali nih dokter. Ada alfa, kemudian beta, gamma, delta, eta, lota, kappa, dan juga lambda. Nah, dari banyaknya varian ini tuh kira-kira ada perbedaannya atau enggak gitu ya dok? Dari segi karakteristik atau efeknya saat menginfeksi manusia? Varian-varian virus itu adalah hal yang lumrah. Karena virus itu makhluk hidup yang ketika menginfeksi manusia, dia itu akan beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi misalkan kita tuh melakukan pengobatan, virus itu akan berusaha untuk tidak mati dengan obat itu, sehingga muncullah varian baru. Perubahan varian ini tuh bermacam-macam, ada yang perubahan sedikit, ada yang perubahannya itu banyak. Yang banyak inilah yang kemudian dikategorikan varian baru, karena menimbulkan efek yang berbeda pada manusia. Untuk WHO sendiri itu mengklasifikasinya itu menjadi dua, yaitu varian of interest dan varian of concern. Perbedaannya itu untuk varian of interest itu varian yang baru ada kemungkinan menimbulkan gejala yang lebih berat. Sementara kalau varian of concern adalah varian yang sudah menunjukkan perubahan infeksius yang lebih berat. Kalau kita bilang contoh, kita bisa bilang varian alfa, varian beta, varian gamma, dan tentunya varian delta. Setiap varian ini itu diberi huruf alfa, gamma, beta, delta oleh WHO dengan tujuan untuk menghindari stigma supaya tidak terikat dengan di mana negara itu pertama kali muncul. Untuk varian-varian ini itu memang menunjukkan angka penyebaran yang lebih berat, sehingga timbulnya second wave, third wave itu salah satunya disebabkan oleh varian ini. Oh begitu dok. Lalu apa saja varian COVID-19 yang menginfeksi di Indonesia? Apakah semua atau hanya ada beberapa dok? Indonesia ini karena termasuk negara yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, dan juga mobilitas masyarakatnya sangat tinggi, sehingga varian COVID-19 itu menurut info yang ada itu memang ditemukan, walaupun memang tidak di semua daerah. Jadi memang ini perlu kewaspadaan kita semua, agar lebih berhati-hati, agar varian-varian yang baru ini tidak menjadi masalah baru di Indonesia.
Oh, jadi kalau yang di Indonesia sendiri itu memiliki varian yang berbeda gitu ya, Dok? Bukan dari yang sudah pernah disebutkan seperti alfa, beta, gamma, delta itu dan lain-lain. Untuk saat ini belum muncul varian of concern yang asli dari Indonesia. Yang ada itu adalah kita ditemukan masih varian dari varian Delta terutama, di mana ini tuh bukan pertama kali ditemukan di Indonesia. Artinya ini adalah varian yang berasal dari luar negeri. Oh, begitu ya. Ini kan ada juga ya, Dok, berita mengenai katanya di Indonesia itu varian Delta itu bermutasi gitu. Bermutasi menjadi Delta Plus, itu benar atau tidak, Dok? Untuk varian Delta Plus sendiri itu masih subgrup dari Delta, jadi memang belum sampai menjadi varian of concern yang baru, di mana ini tuh untuk gejala dan tingkat infeksiusnya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan varian Delta. Tapi memang ada variasi yang tidak banyak, dan ini tuh tidak diklasifikasikan ke grup varian baru. Untuk terapi dan penanganannya masih sama dengan varian Delta. Oh, begitu ya. Tapi ada tidak kemungkinan virus-virus COVID-19 ini di varian Delta tuh bermutasi lagi atau bagaimana, Dok? Kemungkinan selalu ada, apalagi ini tuh adalah virus COVID-19 ya. Jadi virus COVID-19 itu termasuk seperti virus flu, itu adalah virus yang penyebarannya sangat mudah melalui airborne, baik droplet maupun airborne, sehingga untuk terinfeksi itu juga sangat mudah. Virus sendiri itu sebenarnya tidak bisa hidup tanpa inang. Dia harus di dalam tubuh inangnya. Kalau untuk COVID ini tuh manusia. Nah, masalahnya ketika terjadi infeksi, dia di dalam tubuh itu juga akan bermutasi. Nah, itulah yang menyebabkan banyak sekali varian dari mutasi dari COVID-19 itu. Sehingga sangat besar kemungkinan dari COVID-19 itu untuk selalu bermutasi. Hanya saja apakah mutasinya ini tuh akan menimbulkan tingkat infeksius yang lebih besar, itu tidak selalu. Ya, kita harapkan tidak sampai muncul varian yang lebih gampang menular dibandingkan dengan yang ada sekarang. Oh, gitu, Dok ya. Lalu kan begini, Dok. Dokter itu kan menangani pasien COVID ya di salah satu rumah sakit juga. Kan sekarang ini sedang PPKM, Dok. Apakah kasus COVID di rumah sakit yang dokter tangani ini meningkat atau menurun atau bahkan tidak ada pengaruh sama sekali? Untuk tren COVID-19 ini tuh sempat memasuki fase-fase genting pada bulan Juli dan awal-awal Agustus, di mana terjadi peningkatan jumlah COVID itu hingga puluhan kali lipat. Berbagai daerah di Jawa Timur, peningkatan statusnya dari zona hijau masuk ke zona merah sangat banyak, termasuk di kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Mojokerto, dan sekitarnya. Nah, alhamdulillah dengan program dari pemerintah, pembatasan dari kegiatan masyarakat itu, salah satu yang kita rasakan sekarang ini jumlahnya sudah menurun drastis mendekati normal dulu sebelum ada second wave ini. Sehingga sekarang itu untuk mencari pengobatan di IGD rumah sakit dimanapun itu sudah bisa dengan mudah didapatkan. Tapi harapannya tidak membuat kita lengah sehingga abai dengan prokes dan tidak melakukan vaksin, sehingga tidak terjadi kelangkaan IGD rumah sakit seperti yang terjadi 2 atau 3 minggu yang lalu. Nah, jadi ini trennya memang sudah turun. Oh, sudah turun ya? Sudah turun. Jadi kalau dulu itu nyari rumah sakit ya karena membutuhkan oksigen itu bisa satu kota itu nggak ada yang kosong. Sekarang kondisinya sudah sangat jauh lebih baik. Itu.
Nah dok, ini kalau misalkan kayak kemarin gitu kan, ini rumah sakit sedang penuh-penuhnya gitu ya dok. Kemudian bagaimana dengan pasien COVID kan kemudian dianjurkan untuk isoman. Nah isoman ini tuh apakah ada kualifikasinya gitu dok? Kalau pasien dengan Nah, gejala memang seperti ini itu bisa isoman atau harus rawat inap gitu dok? isoman atau isolasi mandiri itu memang benar-benar menjadi hal yang ini ya, yang harus diketahui ya oleh semua orang karena untuk jaga-jaga kalau seandainya tidak dapat tempat di rumah sakit seperti beberapa minggu yang lalu ya. Nah, untuk isoman sendiri itu sebenarnya ada beberapa panduan yang penting, terutama dari pengawasan ya. Karena perbedaan dari isoman dengan di rumah sakit itu tentunya adalah kita bertindak sebagai dokter, perawat bagi diri kita sendiri ketika kita melakukan isoman. Nah, yang harus diawasi terutama adalah detak jantung, kemudian jumlah nafas per menit, suhu badan, dan juga saturasi oksigen. Karena itu kita perlu melengkapi diri dengan peralatan-peralatan untuk mengukur ini, terutama adalah untuk saturasi oksigen ini. Jadi dengan saturasi yang baik, itu kita bisa melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Kriteria baik itu apabila dengan oksigen bebas atau tidak ada bantuan alat oksigen, itu saturasinya itu bisa di atas 90. Apabila sudah di bawah 90, maka kita harus segera mencari alat oksigen, baik itu oksigen tabung ataupun juga yang lebih, maksudnya dengan masker atau yang lebih tinggi lagi tingkatnya. Nah, kalau kita bisa mengawasi ini, sebenarnya kita bisa lebih tenang karena kita tahu apa yang harus diamati. Yang kedua itu kita juga harus selama isoman memastikan bahwa isolasi yang kita lakukan ini itu benar-benar membuat kita menghindari penyebaran virus ke orang lain, baik itu ke tetangga maupun keluarga yang mungkin masih dalam satu rumah dengan kita. Kita harus membedakan alat makan, alat mandi, kalau bisa kamar mandi. Yang jelas tempat tidur, kasur itu harus terpisah. Jaga jarak dalam jarak lebih dari 1 meter dan selalu memakai masker yang menutupi hidung dan mulut. Kemudian kita juga harus meningkatkan aktivitas fisik, terutama berolahraga di pagi hari selama 15 menit, dianjurkan pada pukul 10 hingga jam 12 bisa mendapatkan cukup matahari, karena ini akan membantu membunuh virus dan meningkatkan vitamin D di dalam tubuh. Kita juga harus memperhatikan nutrisi yang harus kita makan, karena asupan vitamin, multivitamin yang baik itu akan membantu kita untuk sembuh. Untuk vitamin yang disarankan ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, yang semuanya itu sebenarnya bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari. Namun apabila kita mau membeli suplemen vitamin, maka akan lebih baik lagi. Untuk vitamin C sendiri itu untuk kebutuhan hariannya sebenarnya itu adalah di angka 100, maksimal 500. Namun apabila kondisi sakit, sebenarnya dosisnya bisa lebih tinggi dari itu. Untuk vitamin E sama juga, kebutuhan hariannya hanya 100, tapi bisa sampai 500. Vitamin D itu sebenarnya 500 juga, tapi kalau sakit bisa 1000, bahkan pada pasien COVID itu bisa sampai 4000. Nah, kalau ternyata kita muncul gejala, maka kita perlu konsultasi ke dokter. Konsultasi ini itu bisa memanfaatkan telemedicine pada beberapa rumah sakit, atau mungkin kita bisa melihat atau bertanya kepada kerabat kita yang mungkin mengetahui. Sebenarnya kalau idealnya dari pemerintah itu sendiri itu sudah ada program aplikasi yang membagi tiap wilayah itu diberikan dokter penanggung jawab, yang nantinya itu bisa menjadi tempat konsultasi bagi warga masyarakat di daerahnya yang mengalami gejala COVID atau isolasi mandiri di rumah. Tentunya untuk batuk itu ada obatnya sendiri.
sesak nafas, kemudian demam, itu semuanya ada obat-obatan sendiri. Yang tujuannya itu untuk mengurangi gejala sehingga nanti bisa menjalani isolasi mandiri dengan baik. Itu. Nah, kapan isolasi mandirinya dinyatakan selesai? Nah, itu berbeda lagi. Untuk isolasi mandiri itu dibagi menjadi dengan gejala dan gejala. Kalau tanpa gejala, sejak dinyatakan positif, itu 14 hari setelah sejak dinyatakan positif, itu sebenarnya sudah selesai isolasi mandirinya. Tapi kalau mau memastikan dengan melakukan pemeriksaan swab, itu lebih bagus lagi. Sementara kalau ada gejala, maka hitungannya adalah 14 hari sejak dari dinyatakan positif, kemudian 3 hari bebas gejala. Jika masih ada gejala, maka pasien itu harus melakukan isolasi mandiri dan kalau perlu melakukan pemeriksaan swab lagi untuk melihat apakah sebenarnya dia itu masih positif atau sudah negatif. Sementara untuk pasien yang dengan gejala sedang atau berat, nah ini tentunya sebenarnya tidak bisa hanya isoman, sebaiknya pergi ke rumah sakit untuk melakukan perawatan di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit nanti akan ada kriterianya, harus ada swab PCR negatif, baru nanti bisa dinyatakan selesai dari COVID-19. Oh, jadi itu tadi kalau misalkan isoman kemudian sudah selesai 14 hari tapi masih ada gejala itu harus swab lagi ya dok. Jadi untuk memastikan gitu apa sudah negatif atau masih positif gitu ya. Nah terus kemudian dok ini untuk pasien yang isoman itu obat-obatannya tuh biasanya tuh dikasih resep saja atau ya memang dikirim dari rumah sakit gitu dok? Setiap tempat itu berbeda ya, karena memang ini tuh adalah dari sistem kesehatan dan itu tergantung kebijakan dari tiap daerah, dinas kesehatan kota dan juga dari wali kota atau bupatinya. Jika daerah itu tuh memiliki sistem isoman yang baik, itu maka ada pendataan dari pemerintah kemudian disuplai obat, diberikan obat-obatan multivitamin terutama, dan ada pemantauan gejala dan obat yang sesuai dengan gejala yang diberikan. Beberapa daerah tidak ada dan ini diambil oleh rumah sakit. Namun ini tuh dengan sistem yang kalau saya tahu itu memang swadaya, jadi pasien mengeluarkan biaya. Ya, sesuai dengan daerah masing-masing gitu ya berarti ya dok? Sebenarnya kalau kebijakan atau peraturannya itu pemerintah yang menanggung, tapi memang kapasitas dari setiap daerah itu berbeda-beda, sehingga dalam aplikasi di lapangannya memang tidak seperti seideal yang sesuai dengan peraturan. Lalu kan akhir-akhir ini ya dok, banyak sekali keluhan dari masyarakat itu yang sudah dinyatakan sembuh setelah swab itu hasilnya negatif, namun selama beberapa hari itu masih ada gejala, hingga gejala itu berlangsung lama dok, atau biasa disebut itu dengan penyintas COVID atau fenomena ini tuh fenomena long COVID. Nah, lalu adakah penanganan khusus dari mereka yang mengalami long COVID dok? Secara umum itu seperti pemulihan dari penyakit-penyakit pada umumnya. Jadi seperti habis sakit demam berdarah, sakit batuk pilek, seperti itu. Jadi makan minum yang banyak, istirahat yang cukup, itu akan mampu memperbaiki kualitas hidup menjadi lebih baik, hampir seperti semula. Yang penting adalah menjaga pikiran supaya tetap selalu positif, kemudian menjaga perasaan agar selalu tenang, positive thinking, agar optimis, dan dengan kondisi psikologis yang baik, itu akan menunjang kesembuhan yang lebih cepat. Kira-kira dok, gejala dari long COVID ini paling cepat atau paling lamanya itu berapa lama dok?
kalau lebih dari long COVID itu sendiri itu adalah gejala yang dirasakan lebih dari 2 minggu ya, atau 14 hari ya. Ada yang singkat, jadi maksudnya setelah 14 hari gejalanya dirasakan tapi cuma 1-2 hari gitu. Namun juga ada juga yang sangat lama yang tidak ada batasannya. Jadi selama masih merasakan susah konsentrasi, badannya sakit semua, maka itu termasuk dikatakan masih periode long COVID. Yang penting adalah ketika masih merasakan itu, melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi itu, olahraga, makan minum, dan juga dirasakan perlu apabila butuh berkonsultasi untuk masalah psikologis, bisa ke psikiatri, atau untuk masalah kesehatan bisa berkonsultasi ke tenaga kesehatan. Begitu ya, Dok. Baik, Berarti itu. Ketika sedang mengalami long COVID harus perawatan rutin ya, Dok ya. Sebisa mungkin perawatan rutin ke dokter. Yang paling utama itu sebenarnya adalah support dari orang terdekat, terutama keluarga ya, sehingga bisa dilakukan pengawasan terhadap yang bersangkutan. Gejala long COVID itu kebanyakan itu ringan, hanya yang sering itu adalah disepelekan atau neglected. Nah, ini yang khawatirnya apabila dibiarkan terus-menerus itu akan mengganggu kualitas hidup yang bersangkutan. Apabila ada orang terdekat yang perhatian, maka itu akan lebih memudahkan untuk penyembuhannya. Jadi support system dari lingkungan terdekat itu sangat penting. Lalu apakah long COVID ini dapat menular, Dok, seperti penyakit COVID? Oh, enggak menular. Yang menular adalah COVID-nya. Baik. Masih belum dapat disimpulkan karena memang masih berjalan terus untuk apa ini bahannya yang menyebabkan efek samping atau ada faktor lain yang mempengaruhi.